Perkenalkan, nama saya Agus Purwanto. Di sini saya sebagai pemandu wisata di area objek pesanggerahan Taman Sari. Pesanggerahan Taman Sari ini merupakan salah satu bagian daripada objek wisata yang terletak di dalam area Jerun Bleteng atau di dalam lingkup Karaton Yogyakarta. Ini dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama tahun 1758 atau 2 tahun setelah Karaton Yogyakarta berdiri. Taman Sari diambil dari bahasa taman yang artinya kebun, sari yang artinya bunga-bunga yang cantik serta buah-buah yang segar. Mengindikasikan pada awal mulanya zaman dahulunya Taman Sari itu semacam bentuk Royal Garden Sultan. Yang selain digunakan sebagai perkebunan, ternyata Taman Sari itu juga digunakan sebagai tempat bagi edukasi putra-putri yang dimiliki oleh Sultan. Seperti belajar menari, belajar membatik, belajar bermain gamelan, dan tentunya belajar tentang adab dan istiadat yang ada di dalam area istana. Taman Sari sendiri sebetulnya memiliki jangkupan wilayah yang cukup luas, meliputi 10,8 hektar untuk areanya. Lebih kurang terdapat 60 bagian area di komplek pesanggerahan Taman Sari ini. Dengan bagian utamanya adalah komplek Umbul Pasiraman Binangun. Jadi suatu kolam yang dulu konon katanya digunakan sebagai tempat mandinya bagi para putri-putri yang dimiliki oleh sultannya. Walaupun dalam beberapa buah versi menyatakan konon katanya Taman Sari juga digunakan sebagai tempat mandi bagi para selirnya raja. Tapi bagi kami, warga masyarakat, serta para pemandu yang ada di sebelah sini, kami menyatakan bahwasanya Taman Sari itu hanya digunakan untuk kaputren atau putri-putri yang dimiliki oleh sultannya. Untuk bagian yang kedua adalah bagian yang sangat erat kaitannya dengan peradaban Islam. Karena di bagian sebelah sisi utara objek kolam pemandian Taman Sari terdapat satu buah situs yang kita kenal dengan istilah Sumur Gumuling atau masjid di bawah tanah. Sebagai bukti sahih bahwasanya dulunya Keraton Yogyakarta sedari awal berdiri itu sudah menganut sistem kepercayaan Islam. Bagian berikutnya adalah bagian tertinggi dari seluruh bagian objek yang ada di komplek pesanggerahan Taman Sari yang kita kenal dengan istilah Pulau Kenanga. Sebagai tempat bagi beristirahat Sultan, sekaligus sebagai tempat bagi Sultan untuk menerima tamu-tamu kerajaan dengan hamparan kebun bunga kenanga. Dan area yang paling private atau area yang mungkin dikategorikan sebagai area yang diistimewakan dan juga dirahasiakan, yaitu keberadaan lorong di bawah tanah yang kita kenal dengan istilah urung-urung. Kenapa ada lokasi di situ? Karena itulah bagaimana cara Sultan menciptakan tempat bersenang-senang, tapi yang bersangkutan juga tidak mengabaikan tentang keselamatan. Dan kebetulan saja di jalur utama urung-urung tersebut juga terdapat lokasi yang digunakan sebagai meditation place atau tempat untuk bertapa Sultan. Biasanya orang akan menanyakan tentang keberadaan salah satu mitos yang sangat populer, yaitu keberadaan koin di dalam area kolam atau melempar koin ke dalam kolam. Apakah itu suatu mitos yang nantinya kalau kita melempar koin akan dikabulkan permintaan kita? Itu hanyalah sebuah mitos sebagai bentuk mungkin keinginan masyarakat secara luas mengikuti konsep yang ada di Eropa. Ada lokasi dari cerita leluhur Bapak, ya, bahwasanya ada lorong yang konon katanya tembus ke arah pantai selatan. Nah, lorong tersebut ada di area kompleks Sumur Gumuling. Apakah itu real? Sampai dengan detik ini memang belum ada penjelasan yang terkait tentang hal tersebut. Tapi tentang mitos keberadaan Ratu Pantai Selatan tidak perlu kita sangsikan, tidak perlu kita perdebatkan. Karena setiap tahun pasti keraton melaksanakan upacara untuk menghormati penguasa pantai selatan. Itulah bukti sahih bahwasanya tradisi itu harus selalu berjalan.
Ketika objek wisata itu tentunya sudah menjadi salah satu komoditi unggulan, pasti akan muncul beberapa buah tantangan. Bagaimana sih cara kedepannya kita bisa untuk terus konsisten untuk menjaga hal tersebut? Yang pertama dan yang utama adalah bagaimana kita selalu mengupgrade daripada kemampuan skill SDM yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap berkolaborasi, tetap bersinergi dengan para pelaku wisata, terutama biro agensi, kemudian instansi yang terkait seperti dinas pariwisata, dan pasti yang pertama dan utama adalah komunikasi dengan stakeholder yang ada di sini, yaitu dari Keraton Yogyakarta. Apakah hal tersebut akan menjadi salah satu bentuk rujukan yang utama? Jelas, karena eksistensi suatu objek itu erat kaitannya dengan keberadaan orang-orang di balik layar yang nantinya mereka akan berperan serta secara langsung terhadap eksistensi objek tersebut. Apakah hal itu akan menjadi salah satu bentuk upaya yang terbaik? Bisa menjadi salah satunya. Yang terpenting adalah bagaimana kami pelaku wisata di sini, mulai dari pemandu, pengelola pastinya, kemudian para pelengkap destinasi wisata, contohnya pedagang, parkir, dan elemen yang lainnya itu tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga nama baik objek. Caranya cukup mudah, dengan memberikan pelayanan dari hati. Ya, dengan tujuannya yang kita cari bukan tentang kebahagiaan para wisatawan, tapi kesan yang mendalam dari para wisatawan. Itu salah satu poin utama agar objek itu tetap bertahan menjadi salah satu tujuan wisata utama di tengah gempuran objek wisata baru yang mereka selalu juga berkembang mengikuti dinamika pada masanya. Terima kasih.